komunitas ini baru saya sendiri sih baru dengar di Tanjung Pinang ya. Ada rencana lain mungkin? Kebanyakan kan ibu muda ini baru punya anak pertama kali, hamil pertama kali begitu. Jadi pas baru punya bayi itu kayak bingung kan. Moms Baby and Kids Club ini kegiatannya apa aja ya? Si anak itu lingkungan keluarganya yang harus diperbaiki begitu kan. Jadi Mom Baby and Kids Club itu merupakan komunitas untuk ibu-ibunya, terutama ibu-ibu muda, terus juga yang ibu yang udah punya beberapa anak juga boleh. Kemudian juga klub buat anak-anaknya gitu. Dimulai usia ada kelas bayi juga, terus juga usia preschool, usia anak-anak sekolah juga udah bisa ikutan gitu. Itu pesertanya bukan peserta tapi membernya udah berapa? Oke. Kalau kita ada internal group itu membernya udah ada 175 di grup WhatsApp untuk saat ini. Untuk yang umum juga kita nggak menutup setiap event, setiap kegiatan juga kita tidak menutup hanya untuk sekedar member aja, tapi kita terbuka juga untuk umum begitu. Cuman untuk internal member itu kita kayak bikin sama-sama harus aktif ya gitu untuk member, karena ketimbang sama yang umum itu beda lagi aktifnya gitu di klubnya. Itu foundernya siapa aja? Untuk foundernya saya sendiri, karena saya merupakan latar belakang saya kan perantau di Tanjung Pinang gitu kan. Pertama nggak ada kenalan di sini di kota ini begitu kan. Jadi daripada saya sendiri, terus juga dengan banyak ide gitu kan. Kebetulan saya dari Bandung asalnya. Kalau di kota-kota besar kan banyak ya perkumpulan ibu-ibu, terus juga playdate begitu kan. Makanya saya kedean nih, kenapa nggak saya bikin sendiri aja gitu kan. Terus juga kayak merangkul kenalan-kenalan dulu gitu. Terus pertama tuh cuman kayak 10-15 orang, itu di tahun 2019. Kebetulan di Agustus tuh pertama kali eventnya. Terus meningkat jadi 50, kemudian jadi 75, begitulah selanjutnya begitu. Ini ada kepengurusan atau ada struktur organisasinya atau gitu aja? Untuk saat ini ada. Sudah ada. Mulai dari setelah pandemi selesai kan. Pandemi mulai membaik nih. Ini berdirinya tahun? 2019. 2019. Kemudian pandemi kan, ketemu pandemi ini 2022 agak vakum sedikit. Kemudian 2023 itu mulai lagi di awal. Terus juga kita udah rekrut udah mulai ada struktur organisasinya seperti ketua, terus juga wakil ketua, sekretaris sama bendahara untuk saat ini. Terus juga ada freelancer untuk fotografernya gitu. Oke, kalau Moms Baby and Kids Club ini kegiatannya apa aja ya? Oke, kegiatan kita itu ada pertama kita komunitas untuk ibu-ibunya ya. Jadi kita ada sharing, terus ada seminar untuk ibu-ibunya, mengangkat tema parenting, tumbuh kembang anak, kemudian juga psikolog tentang anak gitu kan. Kemudian juga ada kegiatan untuk anak-anak ini, kayak ada event, ada profesional edukasi gitu kan. Terus juga ada cooking class, ada workshop juga buat anak, DIY begitu. Itu anak-anak dibawa ke tempat-tempat tertentu untuk dapat edukasi gitu atau gimana? Event untuk anak-anak itu kita sengaja langsung terjun ke tempat-tempatnya begitu. Kayak kalau misalnya kita mengadakan cooking class, itu kita langsung ke restonya. Kayak pizza kita langsung ke restoran pizzanya begitu. Jadi bagaimana cara membuat dan segala macam? Iya, dari mulai pertama sampai kita lihat cara pembuatannya, terus anak-anak juga mempraktekkan, kemudian kita lihat bagaimana kondisi dapurnya begitu, terus kakak-kakaknya juga nanti sharing. Tapi bukan itu aja, kita selalu mengisi kegiatan kita dengan kayak sing and dance begitu, karena anak-anak kan lebih suka hal-hal yang menyenangkan ya. Dalam seminggu tuh pasti ada kegiatan. Iya, kita sengaja fokus ngambil di weekend. Karena tujuan utama kita juga bonding antara orang tua dan anak kan. Jadi sengaja kita ambil itu di hari Minggu. Hari Minggu kebetulan orang tuanya lagi libur kerja, lagi santai. Oh bisa nih ngantar anak-anaknya juga gitu.
Jadi orang tua pun terlibat untuk melihat langsung nih anaknya dalam bersosialisasi dengan teman-temannya itu seperti apa, terus perkembangan dari diri si anak itu apa, potensinya, terus kesukaan anak ini apa, begitu bisa dilihat langsung sama orang tuanya. Kalau usia paling kecil dan yang paling besar yang ikut di klub ini usia berapa? Kita sebenarnya usia itu nggak kalau untuk member ibunya ya. Jadi meskipun ibu itu punya 2-3 anak tuh otomatis sudah jadi member kita begitu. Mulai dari bayi kita juga ada sharing kayak empati, terus untuk yang awal-awal itu kan. Jadi terutama nih untuk ibu-ibu muda kita coba rangkul. Jadi mereka nggak kebingungan begitu. Kebanyakan kan ibu muda ini baru punya anak pertama kali, hamil pertama kali begitu. Jadi pas baru punya bayi itu kayak bingung kan, anak saya sakit nih gimana, pertama tuh suka parno. Makanya kita selalu bikin seminar, selalu bikin sharing gitu kan, boleh nih sharing. Biasanya sih kayak tanya jadwal dokter di grup tuh, karena biasa kan kalau orang tua udah panik tuh ya panik lah gitu kan, gak keinget lagi yang lain-lain gitu. Ini saat ini yang masih dikoordinir tuh di grup WhatsApp aja se-Kota Tanjung Pinang atau udah mulai untuk saat ini antara grupnya membernya tuh ada yang dari Kijang juga. Mungkin yang di luar Tanjung Pinang tuh baru batas kayak Kijang, terus orang Uban tapi tinggalnya di sini gitu. Karena kita juga ambilnya di weekend kan, jadi pas kalau kebetulan turun mereka bisa ikut gitu. Atau misalnya tanya nih event minggu depan apa, mereka menyediakan waktu gitu untuk datang gitu. Itu kalau mengkolek pasti kan butuh biaya juga ya untuk ya semacam field trip misalnya ya untuk anak-anak usia dini ya untuk belajar cooking dan segala macam itu gimana mengkoleknya atau gitu. Untuk saat ini kalau kita ada tema tertentu, mengangkat tema tertentu, kita share di Instagram. Pertama di internal member dulu karena terbatas kan kadang-kadang. Jadi kita share di internal member, setelah itu kita up di Instagram. Karena kita alur informasinya lebih tinggi di Instagram untuk saat ini. Terus nanti ada proses pendaftarannya, ada penjelasannya setiap HTM itu tergantung dari kegiatan dan temanya juga. Itu disesuaikan sih, tapi rata-rata mulai dari 80k sampai 200-an. Kalau misalnya kayak jauh jadi nggak ikut juga nggak apa-apa ya? Sebenarnya nggak ikut nggak apa-apa. Dalam 1 bulan itu kan ada 4 kali, 4 minggu kan. Otomatis kita siapa nih yang mau ikut di sini, sesuaikan dengan usia anak atau tergantung orang tuanya juga. Kadang-kadang disesuaikan dengan usia anak, kemudian juga kesukaan dari anaknya dan minatnya. Seperti kalau anak laki-laki kan, kalau cooking class agak kurang nih antusiasnya. Jadi mereka lebih kayak professional education kalau ke TNI, karena kita ke TNI kita langsung datang ke TNI. Terus kalau TNI AL kita datang ke armadanya langsung begitu. Udah kemana aja nih? Jadi anak-anak dari bawah kemana aja dan ngapain aja di situ? Banyak banget yang kita udah datangin itu. Kalau cooking class tuh resto-resto ya, kayak Pizza Hut, KFC. Kemarin juga kita bikin sushi di OIC, bikin es krim di Ocha begitu. Terus juga kita kalau dokter kita udah klinik Al-Rasya kita datengin, profesi klinik dokter gigi udah juga. Terus untuk yang profesi lagi ada TNI AD, kita datengin langsung ke Korem. Kemudian ada TNI AL. Di TNI AD tuh ngapain aja? Ke armada. Yang seru itu sebenarnya waktu kita ke kapal perang yang langsung di Uban. Nah itu karena kita pertama kali ke armadanya kan. Kita kenalan dulu di lingkungan situ, kemudian kalau mau lihat langsung kapal perang nih gitu kan, ayo kita langsung ke Tanjung Uban gitu. Setelah kita perkenalan di Koarmada 1 yang di Batu Hitam, kita langsung ke Koarmada yang di Tanjung Uban yang menggigi ya apa namanya itu. Yang di Tanjung Uban kan ada beberapa kapal perang yang bersandar gitu di situ. Kita langsung datang ke situ. Jadi yang entusias tuh bukan hanya anak-anaknya ya, tapi karena seperti kita orang tuanya, terus ada juga oma opanya gitu diajak, karena kita pun sebagai masyarakat kan tidak bisa langsung terlibat atau melihat kan gitu. Jadi ini sekalian lah anak-anaknya gitu. Jadi itu hitung-hitung ngasuh bareng lah ya. Ngasuh bareng ya, karena orang tuanya pun dilibatkan ya, karena kita pun pingin si orang tua ini ada kegiatan gitu sama anaknya gitu. Jadi mereka pun lebih suka. Terus juga anak-anak lebih memorinya tuh lebih tersimpan mungkin ya, lebih berkesan begitu. Karena bisa dilibatkan sama teman-temannya pertama, terus pengalamannya pun yang
maksudnya yang tidak biasa, kemudian juga di antara orang tuanya gitu. Ada banyak yang bikin mungkin mudah-mudahan menempel banget di memorinya gitu, untuk nanti kedepannya bisa menentukan, oh dulu saya suka pernah kesini nih gitu kan, bisa jadi sampai besar gitu nanti. Kalau ditanya mau jadi apa, jadi TNI misalnya gitu. Udah apa ya, merangsang bakatnya ya. Iya, merangsang minat dan bakat, karena sedini mungkin kan yang terjadi pas udah semakin besar itu nggak bingung lagi gitu, mau ngapain sih, terus apa sih itu gitu kan. Jadi kita mencoba mengarahkan, mengenalkan profesi semenjak dini begitu. Kalau programnya terutama pengurus Mom Baby and Kids Club ini, programnya itu dari mana dan basicnya masing-masing pengurus ini apa? Guru PAUD kah atau kalau saya sendiri sarjana ilmu komunikasi, terus juga rekan-rekan saya ada yang sebenarnya ada yang komputer, ada yang SPD juga gitu, emang latar belakangnya guru, ada yang satu lagi nyantai aja gitu. Tapi kita sama-sama suka anak-anak gitu. Jadi kayak kita suka, ini punya anak juga kan, kita juga melibatkan anak kita setiap kegiatan, karena kita juga pengurusnya masih ibu-ibu nih. Jadi setiap acara tuh ya anak kita juga pasti ikut begitu. Dan yang buat program itu siapa ya, supaya misalnya ini tujuannya untuk ini, kita buatin setiap begini. Setiap 6 bulan sih kita bikin ya, semester kan jadinya. Jadi ini udah mau masuk lagi nih, bulan Agustus udah habis. Nanti kita rapat lagi gitu kan, menentukan 6 bulan ke depan itu kegiatan apa. Kita ambil dari beberapa referensi sih sebenarnya. Terus kalau referensi kan mungkin kita lihat dari kota besar beda ya lingkungannya sama di kota ini gitu, Tanjung Pinang ini. Jadi kebanyakan saya keliling, misalnya kayak saya lebih ke idean sih kalau lagi main ke tempat ini kayak gini nih ya, kita lagi ke ulasan nih. Oh seru nih, gimana kalau ajak anak-anak datang ke sini gitu kan. Mereka tahu tuh gimana cara kerjanya broadcast, kemudian juga siaran, terus new accord kayak gimana gitu. Jadi mereka kalau lihat kakak-kakak di TV, oh mereka bisa mengalami langsung loh begitu. Kayak gini aja langsung keidean gitu. Karena ada beberapa hal yang unik dari kota lain begitu. Kalau kita kan kayak di Tanjung Pinang kepulauan terutama. Jadi yang lebih banyaknya pantai, terus juga kayak profesi lebih menonjolnya kayak angkatan laut, kita lebih fokusnya ke situ begitu. Jadi dalam setiap pertemuan itu selalu disisipkan edukasi ya, nggak cuma jalan-jalan. Pernah jalan-jalan aja? Pernah jalan-jalan aja, kayaknya belum pernah ya. Kemarin pun kita ke Lagoy Safari itu pun edukasi gitu. Oh gitu ya. Ada edukasinya. Kalau buat anak-anaknya mungkin dengan banyak berkunjung ke berbagai instansi maupun tempat-tempat wisata. Kalau orang tuanya tuh ikut komunitas ini tuh kira-kira faedahnya apa tuh? Kalau terutama untuk ibunya ya, makanya yang tadi saya bilang itu di awal. Kan ini keluarga muda ya, ceritanya kebanyakannya gitu apa ya. Tuh? Ibu-ibunya yang itu tadi nggak ngerasa sendiri gitu, jadi ada tempat, terus juga kayak kalau udah kita berkeluarga itu kan beda ya, kadang-kadang terpisah sama teman-teman kan, teman-teman lama gitu, jadi kita tuh kayak sendirian lagi, apalagi kalau habis hamil melahirkan itu kita kayak sendirian lagi gitu. Terutama kalau misalnya nih ya, mohon maaf kalau keluarganya kurang support begitu kan, jadi si ibu nih kebanyakan rata-rata, apalagi dengan tingkat kayak pernikahan yang usia lebih dini tuh banyak juga gitu ya gitu. Jadi secara mental si ibu ini belum siap gitu, belum siap untuk menjadi ibu gitu, karena kalau kita sudah menjadi ibu, identitas diri kita itu seperti terenggut gitu, kayak kebebasan terenggut juga gitu kan, kita nggak bisa kemana-mana sendiri lagi, kita nggak bisa bebas lagi, ada suami, ada anak, ada tanggung jawab kita juga kan mengurus rumah. Jadi kita pingin kalau kayak acara ini kan ada sesi ibunya sharing juga gitu, terus kemudian kalau anaknya dianterin kan ibunya otomatis sosialisasi juga dong sama ibu-ibu lain gitu kan, terus suaminya juga bisa ikut nganter, sosialisasi juga gitu. Ada semacam konsultasi pernikahan? Kalau konsultasi pernikahan itu belum ya, karena kita kebanyakan kayak yang udah gitu, udah lagi punya anak. Sesi konseling gitu? Konseling kayak gitu biasanya curhat pribadi sih. Kayak kalau misalnya kita lagi ngangkat tema, tentang tumbuh kembang anak nih gitu, atau tentang sama kebetulan kita juga partner dengan
Puspaga, pusat pelatihan keluarga, itu banyak juga yang belum tahu itu ada gitu. Jadi itu namanya pusat pelatihan keluarga, ada konselor keluarganya, ada psikolognya begitu. Kita sering ngajak kerjasama, kita undang minta narasumber gitu buat jadi narasumber di sesi sharing kita begitu. Itu komunitas itu ada yang single parent kah atau semuanya? Ada juga ibu-ibu yang single parent. Single parents juga ada. Makanya sebisa mungkin kita. Single juga ada, belum nikah? Single belum, nggak ada single. Nggak ada. Karena dia nggak masuk dalam kategori moms, baby and kids. Kalau mungkin kalau yang tertarik pun bisa gitu, kayak ada yang Kak tertarik nih gitu kan, mau kayaknya nanti kalau saya punya anak nih udah tahu saya harus ngapain, harus gimana. Terus juga kayak banyak yang kebetulan saya juga ikut komunitas anak muda kan, Kak nanti kalau punya anak saya ikutan ya gitu kan. Mereka lihat apa kegiatan kita, bahkan sebelum nikah pun, sebelum punya anak pun mereka udah kayak mau ikutan gitu. Terus peran bapak-bapaknya di komunitas ini gimana? Apa sebagai tukang nganter doang atau ada sesi-sesi tertentu? Di awal tuh kita malah memaksakan peran ayahnya. Bisa dibilang memaksakan karena kita pingin. Jadi kalau pas awal-awal itu pas saya bikin itu pertama ibu ada sesi sharingnya. Nah anak ini ada kegiatan fun activity-nya sama bapaknya, begitu. Jadi ibunya nggak boleh diganggu nih sesi sharing. Jadi dipanggil-panggil pun nggak boleh. Jadi silakan bapaknya menemani dan juga mengawasi anaknya, begitu. Sebenarnya awalnya kayak gitu. Cuman saya lihat dari beberapa kali event tuh tidak semua peran seorang suami ini menjalankannya gitu. Kayak baru sebentar aja nggak bisa, atau misalnya ada terkendala tidak bisa mengantar, ada kegiatan lain lah ya. Kegiatan lain misalnya. Jadi ya udahlah kita kalau mau nganter ya udah nganter gitu. Terus maksudnya nggak dipaksakan seperti dulu lagi gitu kayak. Tapi kalau keluarga muda biasanya lagi semangat-semangatnya sih. Lagi kemungkinan besarnya. Iya. Tapi kita juga ada kayak Father's Day gitu, tapi bukan di hari Father's Day sih. Jadi kayak ada hari khusus untuk ayah, kayak Sport Day misalnya. Nah itu di situ ya anaknya sama ayahnya gitu, Sport Day kayak di lapangan futsal gitu buat waktu itu. Kegiatannya ya sama suaminya, sama anaknya gitu, kayak gamesnya waktu itu si bapaknya ditutup matanya, kemudian disuruh cari istrinya gitu. Banyak yang salah peluk istri orang. Oh gitu ya. Pengen juga ikut tapi jangan dong Pak. Pengennya salah-salah soalnya. Terus ini kegiatannya ke depan apa nih agenda? Ini udah berapa lama sih komunitas ini? Udah mau 4 tahun ya, kebetulan kita di Agustus ini, kebetulan 4 Agustus ini event pertama kali kan dulu, kita bakal menyambut 4 tahun gitu. Kebetulan sekalian menyambut HUT RI kemerdekaan ya gitu kan. Kita bikin event agak besar nih. Oke, biasanya apa aja tuh rangkaiannya? Ceritain. Kalau setiap Agustus itu kita bikin kayak lomba 17-an Agustus, biasalah gitu kan, euforia masyarakat dengan permainan tradisionalnya gitu kan. Menyambut 17-an gitu. Tapi kita khususnya kayak menyediakan permainan khusus untuk keluarga pertama, kemudian anak usia balita. Karena biasa kalau di RT, RW dan masyarakat itu kan anak-anak remaja ya, misalnya anak SD lah yang ikut partisipasi gitu. Anak-anak usia batita tuh tetap aja gitu nggak ada kegiatannya gitu kan. Makanya kita mencoba seperti tahun lalu kita bikin di futsal itu khusus untuk balita-balita kecil. Jadi kalau sesuai usianya kan mereka tidak tersisihkan ya oleh anak-anak yang lebih besar gitu. Tetap ada kegiatannya lah ya. Jadi ada kegiatannya khusus. Jadi kita ada serangkaian juga, kita sekalian anniversary, sekalian kita bikin ada August Kids Fest. Jadi itu nanti ada di minggu pertama kan ada 4 minggu tuh Agustus. Di minggu pertama ada seminar, di minggu kedua ada workshop. Seminar apa tuh? Seminar parenting juga. Kerjasamanya sama Puspaga dan Dinas Perempuan ya. Kemudian kalau workshop ibunya nih kayak kita nanti bikin menjahit, kelas menjahit atau bikin menghias tote bag sama anak-anak gitu, kegiatan yang melibatkan. Kemudian nanti di puncaknya di tanggal 20 Agustus itu kita kebetulan kita bikin nih sesuatu yang beda nih, pertama kali di Tanjung Pinang itu kita bikin lomba balance bike sama sepatu roda. Apa tuh balance bike? Balance bike itu push bike, jadi sepeda khusus anak usia mulai 2 tahun itu yang tidak ada pedalnya.
Jadi mereka hanya ada jaga 2 ban, keseimbangan dan juga tenaga langsung dari dorongan kaki. Jadi si anak itu karena usia 2 tahun itu baru mulai berjalan kan, kemudian melatih baru motoriknya mulai gitu lah ya. motorik kasarnya tuh bener-bener dilatih kasar, gitu. Ya. Terus balance-nya juga. Kemudian kalau untuk sepatu roda, karena saya lihat gitu ya, kita lihat yang bermain sepatu roda ini di Tanjung Pinang terutama setelah pandemi ya, apalagi pas masa pandemi itu cukup banyak ya, gitu kan. Di tepi laut cukup banyak, cuman kita perhatikan itu mereka main sendiri-sendiri gitu. Banyak malah ada komunitasnya juga, malah di Tanjung Pinang ini ada atlet sepatu roda gitu. Dia usia 7 tahun tapi medalinya udah banyak gitu. Makanya kita mau mencoba mengenalkan, mau mencoba mewadahi gitu kan, mengumpulkan anak-anak nih yang main sepatu roda tuh cuman boleh supaya main bareng gitu. Ada wadahnya, ada komunitasnya lagi gitu. Jadi nggak sendiri-sendiri gitu. Apalagi? Untuk sebenarnya lombanya di hari H-nya tanggal berapa? Tanggal 20 Agustus nanti di Trans Studio Garden. Itu udah kayak finalnya gitu. Untuk seleksi dan ini awal Agustus nih penyisihan. Udah mulai atau masih pendaftaran? Kemarin udah coba sekali latihan bareng dan main bareng gitu. Sama dibagi kategori lah, ini yang beginner nih, karena kita bagi 2 kategori kan, tidak sesuai usia tapi sesuai kemampuan si anak gitu. Ada yang usianya udah 10 tahun tapi masih baru belajar berjalan gitu kan, nggak masuk ya kalau sesuai usia. Makanya kita buat pembagiannya sesuai kategori, ada yang advance sama beginner gitu. Jadi dibagi nanti. Instagramnya apa? @mombabyandkidsclub. Mom Baby and Kids Club. Aku tuh ada lihat juga di Instagramnya tuh kemarin ngundang psikolog ya. Psikolog di mana? Nggak di Instagramnya tuh ada kemarin ada kegiatan apa itu? Oh itu kalau yang kemarin banget itu hari Minggu ya. Hari Minggu pagi itu di Dokter Gigi, kemudian sorenya kita jelajah museum. Ada Kak Am yang suka pendongeng Tanjung Pinang. Kemudian hari Sabtunya kita gimana ya? Lupa. Tapi kemarin terakhir juga kita ada seminar sama konselor keluarga gitu, membahas isu yang lagi lumayan tinggi dan di request oleh ibu-ibu, yaitu kesehatan mental gitu. Kesehatan mental apa tuh? Kesehatan mental ibu-ibu gitu. Ibu-ibu yang ditinggalin suaminya di rumah. Iya banyak, mungkin karena isu dan ngurus rumah. Isu perceraian artis mungkin ya. Begitu. Lagi tinggi kan di berita. Jadi dampaknya kepada ibu-ibu biasa ini kayak worry gitu. Jadi kayak lebih meningkat tingkat kewaspadaan atau kecemburuan atau kecemasannya itu lebih tinggi gitu terhadap sikap suaminya. Karena kalau mental ibu kena, kan anaknya yang kena juga gitu kan. Jadi nanti tingkat emosinya lebih tinggi, lebih mudah tercetus untuk marah sama anaknya. Terus untuk mencari masalah misalnya sama suaminya begitu kan. Padahal sebenarnya ngecek handphone, nggak ada apa-apa begitu kan biasanya. Cuman yang ke-trigger jadinya mungkin karena dari lingkungan, dari apa yang dikonsumsi juga kan gitu, dari baca berita. Makanya kita coba ajak nih gitu kan. Ya sebenarnya dari diri sendiri juga harus dimulainya. Cuman kalau kita ada dukungan, support dari teman-teman, terus juga apalagi dari sumber yang terpercaya seperti psikolog, terus juga konselor gitu kan, kita jadi lebih tenang gitu ya. Oh iya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Jadi itu ibu-ibu gitu. Kayak Sana sama JJ aja bisa begitu, apalagi kita. Iya gitu, spek bidadarinya bisa begitu gitu kan. Jadi banyak insecure-nya gitu, ibu-ibu tuh banyak insecure, apalagi kita nggak ada aktivitas, kita nggak berdaya kan. Kebanyakan wanita itu kan ibu-ibu nggak berdaya ya biasanya gitu, cuma di rumah nungguin suaminya pulang, ngantar jemput anak sekolah begitu kan. Tapi kan sebagian besar juga ada yang makanya kadang perempuan tuh kerja itu ada banyak untungnya juga biar nggak ngerecokin tuh. Biar nggak nungguin ini aja pulang. hati suami ya. Bukan. Maksudnya kan biasanya itu kan kalau dengan kesibukan ada dunia sendiri makanya tuh nggak terlalu. Makanya member kita banyak juga nih yang kerja karena karena mereka sering kali bingung ya, Senin sampai Jumat kan mungkin mereka kerja, terus juga kualitas untuk waktu yang lewati dengan anaknya
sedikit dan kurang berkualitas mungkin ya. Mungkin karena dengan mengantar anaknya dengan tema-tema yang lebih positif begitu, mereka juga lebih senang gitu daripada ketimbang cuma nganterin anaknya ke playground udah di drop gitu, mereka main-main biasa tapi tidak edukasinya mungkin kurang gitu. Itu kalau ngumpul-ngumpul udah mulai menjelajah ke arisan dan pengajian bareng atau? Kebetulan ya, saya tuh latar belakangnya juga nggak pingin ada arisan. Oh gitu. Mohon maaf, kalau arisan tuh kan ibu-ibunya ngumpul nih, arisan sibuk, anak-anaknya kan dibiarin, kadang-kadang nangis, jangan rewel ya misalnya gitu. Sama lagi arisan nih gitu, jadi kesannya ya ngapain anaknya diajak gitu kan? Kenapa? Mungkin karena nggak bisa ditinggal. Yang gitu. utama malah bareng-bareng ngasuh anak gitu. Ngasuh anak gitu kan. Kebanyakan arisan mohon maaf kan ibunya sibuk sendiri gitu kan. Jadi kurang lah gitu, makanya saya sendiri pun pertama nggak boleh arisan, kedua ya makanya saya bikin ini nggak boleh fitness bareng, nggak boleh? Fitness bareng atau nge-gym bareng boleh gitu boleh, kalau kegiatan-kegiatan yang positif gitu nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin kita memfasilitasi kegiatan ibu dan anaknya juga, jadi anaknya tuh ada kegiatan fun activity-nya sama teman-temannya, ibu-ibunya pun ada juga sambil gitu. bisa diawasin ya. Kita juga sering collab sih, misalnya kayak sama ada kayak misalnya oil gitu, ibunya diedukasi, nanti anak-anaknya kita yang handle begitu. Itu special collab biasanya. Itu di komunitas itu berapa orang tua yang anaknya paling banyak? Ada yang 3-4 ya. 3-4 ya. Kalau usia rata-ratanya berapa tuh? Usia rata-ratanya mulai dari 25 sampai 40 pun ada sekarang. Karena kebanyakan yang kayak 40 tuh baru punya anak yang kecilnya gitu, usia 5 tahun, usia 7 tahun, dia anak bungsu ya. Anak yang bungsu dan mereka kakak-kakaknya udah besar. Jadi mereka lebih banyak waktu untuk fokus menemani anak bungsunya begitu. Udah punya alumnus belum? Misalnya ya dulu mungkin gabung karena anaknya udah gede jadi kayak enggak. Iya, ada beberapa. Karena mungkin udah sibuk juga, ada yang keluar kota juga pindah gitu kan. Nah, sampai saat ini komunitas ini baru saya sendiri sih baru dengar di Tanjung Pinang ya. Ada rencana lain mungkin untuk kedepannya melebarkan sayap organisasinya gimana? Kita sebenarnya karena keterbatasan juga ya, karena Tanjung Pinang nih kota provinsi kan, tapi banyak keterbatasannya gitu, mungkin dengan minatnya, terus juga dengan latar belakang dari masing-masing keluarga gitu. Jadi mindsetnya yang harus kita sedikit demi sedikit perkenalkan dan ubah begitu. Jadi nggak monoton hanya sekolah nganter anak tuh cuma disekolahin aja atau dilesin gitu. Tapi ada juga kegiatan kayak klub kita yang selain kayak belajar melukis mewarnai, tapi ada juga kegiatan lainnya begitu. Itu sih yang masih agak susah. Terus juga makanya kita nanti mulai mungkin akhir tahun kita mau ke Batam juga gitu, karena di Batam masih banyak hal yang bisa kita kembangkan, kita olah, kita explore lagi di sana ya. Kita buat di sana. Mungkin masih dalam masa pemetaan karena kita juga harus melihat latar belakang dari orang tua di kota Batam itu seperti apa begitu. Kalau di Tanjung Pinang kan yang justru member kita tuh kebanyakannya juga kayak perantau juga yang mereka biasa di luar kota, melihat terbiasa dengan aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan. Jadi mereka lebih nggak ini. Terus kebetulan juga kan kita sebenarnya nggak semua event berbayar, tapi juga ada yang berbayar dan tidak begitu. Mungkin orang masih di Tanjung Pinang ini masih keberatannya di situ mungkin ya, karena udah sekolah, udah les anak kan. Terus juga kita harus ngeluarin lagi cost buat yang lain begitu. Mungkin itu yang harus sedikit demi sedikit diubah mindsetnya begitu. Oke, Mbak Pio lihat kemarin kan baru 23 Juli ya, Hari Anak Nasional ya. Tanjung Pinang sendiri sebagai kota, apa Mbak Pio nilai sudah cukup ramah anak? Oke. Kalau jujur ya, pertama kali saya pindah ke sini itu enggak ya gitu kan. Mungkin karena saya juga minim info gitu kan. Enggak, tapi untuk yang kayak taman-taman gitu di sini sangat kurang ya begitu. Mungkin dulu baru dipugar, baru direvitalisasi juga begitu kan taman-taman. Apalagi kayak di tepi laut tuh baru dibenerin kan, baru reklamasi begitu kan, dibuat ruang publik gitu. Itu kan baru
2 tahun 3 tahun belakang ya. Saya kan lumayan di sini udah hampir mau 6 tahun gitu kan. Pertama awal kesini tuh ya mungkin karena basic saya dari Bandung kota besar, mall lagi gitu. Ngajak anak ya ke mall lagi, kalau enggak kita ke Batam gitu kan. Ke mall juga gitu di Batam sebenarnya. Makanya di sini pas semakin kesini gitu, saya lihat pemerintah Kota Tanjung Pinang pun kemudian ada Puspaga. Kita kan juga kenal dengan Puspaga. Sebenarnya pergerakannya tuh ada gitu. Pemerintah tuh ada juga usaha untuk ininya, cuman kayaknya sosialisasi dan pemerataan untuk pengenalannya tuh yang kurang ya mungkin gitu. Jadi nggak semuanya tersentuh begitu. Terus kalau untuk anak-anak yang bisa diperhatikan itu kan dari sisi pendidikan, tapi yang harus lebih di ini tuh dari sisi keluarganya gitu. Jadi si anak itu lingkungan keluarganya yang harus diperbaiki begitu kan. Kalau pemerintahan mohon maaf seperti kurang ya, kayak kalau sebenarnya pendidikan pertama itu kan dari keluarga ya. Kebanyakan anak-anak broken home nih ya, itu udah survei di mana-mana lah ya. Anak-anak broken home ini kebanyakan yang menjadi bermasalah begitu kan. Karena yang permasalahan muncul itu mungkin dari kecilnya inner child kalau saat ini kan yang hitsnya, inner childnya itu terluka begitu, yang membuat lukanya itu kan anggota keluarga kan gitu kan, mereka jadi kayak menimbulkan trauma. Nah hal ini yang dibawa si anak itu ke lingkungan teman-temannya, ke lingkungan yang lebih besar lagi gitu. Maka yang harus diperbaiki itu tadi yang kayak menjadi tujuan kita, keluarganya ini yang bondingnya harus didekatkan gitu. Jadi si orang tua ini tidak bisa cuek lagi sama anaknya. Anak gue udah disekolahin, anak gue udah dilesin, anak gue udah dikasih duit, dikasih baju bagus, udah gitu, that's it. Kan nggak kayak gitu gitu kan. Tapi kita harus mengenalkan, makanya kita selalu ajak, selalu himbau gitu kan, ayo mom datang gitu kan, nanti orang tuanya dilibatin ya gitu, minimal si orang tua itu bisa tahu gitu kan, oh anaknya sosialisasinya di tengah teman-temannya begini loh gitu. Kalau cuma di sekolah kan mohon maaf kan nggak, laporannya minim ya gitu kan. Mungkin bisa aja gurunya bilang oh anaknya bagus kok, tapi karena karakteristik anak-anak itu kan beda ya, masing-masing itu setiap anak beda gitu. Ada yang mereka meskipun di tengah orang banyak mereka lebih suka sendiri gitu kan. Nah orang tua ini harus paham bagaimana cara menyikapi, bagaimana cara pendekatan dengan anaknya itu seperti apa begitu, sehingga si anak itu bisa berkembang seperti biasa hal-hal dengan anak-anak yang lain gitu. Kita tidak menyamaratakan anak-anak harus sama, tapi ada pendekatan yang berbeda gitu. Cara mendekatinya itu berbeda dengan kalau kita lihat secara langsung anak kita bagaimana di lingkungan teman-temannya, kita bisa tahu kok, bisa tahu kan. Misalnya si anak ini suka aktivitas di luar, suka bertemu teman-teman gitu, kita bisa lebih sering mengajaknya. Atau kalau si anak ini lebih suka intimate, jadi dia lebih suka hubungan tuh secara individual gitu, kita bisa lebih pendekatan curhatnya dibanyakin, tapi tetap mengenalkan si anak ini kepada lingkungan sosialnya begitu, sedikit demi sedikit. Jadi si anaknya tidak muncul masalah di kedepannya gitu. Apalagi karena sejauh saat ini ya kita kan sering sharing juga nih sama Puspaga. Puspaga tuh banyak sekali permasalahan yang muncul ketika ketahuannya sudah remaja, usia remaja. Banyaklah perilaku yang menyimpang begitu. Nah setelah diteliti, setelah dicari tahu begitu kan, ngobrol dengan konselor, dengan psikolog, oh masalahnya tuh dari kecilnya itu begitu, inner childnya itu yang terluka, inner childnya ini yang trauma begitu. Jadi si anak ini mencari gak dapat bimbingan mungkin ya waktu di keluarga, jadi dia pas besarnya begitu gitu masalah. Jadi yang perilaku anarkis, terus juga kayak lebih, kalau wanita lebih kayak mungkin lebih mudah terbujuk gitu ya. lebih mudah terbujuk sama laki-laki misalnya. Kalau laki-laki enggak juga kadang-kadang sama-sama gitu ya. Makanya harus dikuatkan itu keluarganya gitu. Makanya pendidikan dini itu harus pendidikan sejak dini tuh jangan kita sibuk dengan kesibukan kita orang tua ya. Mohon maaf nih kalau ada yang tersinggung atau kayak gimana ya. Kalau ada yang kerja, oh nih mama lagi di
puncak karir nih, kamu mengertilah dulu ya. Nggak bisa dong anak disuruh mengerti kita. Yang dewasa siapa begitu kan? Yang dewasa kan kita sebagai orang tua ya. Yang kita harus mengerti mereka, bukan mereka yang sebaliknya harus mengerti kita. Kan lucu gitu ya, maaf. Kan lucu gitu, malah kita di posisi yang anak-anak yang harus mengerti kita begitu, lebih seringnya. Makanya kita pingin orang tua nih terlibatlah dengan anak-anaknya gitu. Tapi yang fun juga, nggak yang kaku, nggak yang kita ditunjuk-tunjuk, orang tua harus gini-gini kan enggak. Kita kan secara yang penting temenin dulu nih anak-anaknya, sediakan waktu begitu. Kalau di member Mom Baby and Kids Club ini ada keluarga yang bermasalah, misalnya suaminya udah beberapa kali nggak nemanin, atau gitu. Malah suaminya mau nemanin tapi si ibunya entah kemana gitu ya. Mungkin karena bapaknya ya pengen aja lah ngasuh dan segala macam, karena dia tahu informasinya soal kegiatan komunitas ini. Itu gimana? Welcome aja atau kita sih terus kalian siapkan diskusi lah gitu ya, atau apa gimana? Kalau sebenarnya kita lihat juga sih, karena kita juga kan harus memperhatikan psikis dari anggota member kita terutama terutama saya sih. Saya lebih perhatiin nih, si ibu-ibu tuh lagi pada curhat apa sih di status gitu kan, kan? Kayak ibu-ibu tuh saya sering lihat tuh kan, member-member saya itu kebetulan member-member kita itu mereka lagi statusnya apa nih, kan kelihatan kebaca tuh. Nah dari itu mungkin kadang-kadang saya juga melakukan pendekatan secara pribadi, kadang-kadang juga tiba-tiba saya mengangkat tema untuk sharing tentang hal itu, terus diajakin secara halus begitu. Terus juga sering juga kadang-kadang ada beberapa yang tanya, Mom ini maaf nih ada kayak mau divorce gitu, atau suaminya bermasalah begitu, gimana nih cara ininya gitu, atau gimana harus bagaimana, harus apa, suaminya kecantol misalnya ya? Begitu kan. Nah kita kan kapasitasnya beda ya, kapasitas kita kan tidak, bukan untuk itu nggak begitu ya. Kalau untuk terlalu jauh gitu. Kalau untuk membantu mengarahkan, kita bisa bantu perkenalkan dengan psikolog, kita bisa gitu bantu member kita juga banyak nih, ada yang guru, ada PNS, ada dokter, ada psikolog juga, ada saling ini ya. Kita saling bantu nih, Mom ini psikolog nih, boleh dijapri aja gitu, karena nggak semua harus kita ungkapkan kan, kita itu kan mohon maaf masalah pribadi gitu kan, rahasia mungkin ya. Jadi mungkin kita sebagai panitia atau pengurus hanya sebagai di kita aja cukup gitu, kecuali dia memang minta di up, misalnya udah parah banget nih, minta diviralkan, boleh, sangat kita bantu banget, kita viralkan. Diviralkan apanya tuh, apanya? Tapi belum ada kasus kayak gitu sih sebenarnya. Gitu. Saya bukan mengencourage buat kayak gitu ya, cuman kalau zaman sekarang ini nggak viral, nggak diusut gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi bisa ya berarti ya? Sebenarnya bisa sih. Kalau tapi kita juga harus menilai ya, karena kita kan harus berimbang juga. Tapi terutama pasti kita belain sebagai pihak wanita, istri, ibu, pasti kita bela. Terutama kalau kita melihat anaknya, karena kita kalau hubungan suami istri ini kan imbasnya anak pasti ya. Kalau suami istri kan udah dewasa lah, udah besar begitu kan. Yang kena kan anak lagi gitu. Kita worry-nya di situ sih gitu. Nah itu tadi apa namanya? Ya entah penyuluhan, entah konsultasi untuk orang tua. Jadi kita bukan cuma fun-nya aja gitu. Ada program rutinnya ya? Sharing ada, sesi sharing. Tapi kalau mau japri boleh. Misalnya anak marah, anak lagi nggak mood. Iya, kalau gitu kan masuknya ke psikolog kan. Psikolog, terus juga kita kan ada yang kayak sharing lah gitu. Kalau anak lagi demam, kalau anak lagi atau kayak sibling rivalry lah, kayak kakak sama adik nih berantem terus nih. Nah kita sharing, kita lempar di grup internal gitu kan. Menurut pengalaman ibu yang punya anak-anaknya udah pada besar lah gitu kan, gimana nih cara menanggapinya? Kalau saya begini nih, biarin aja sih kakak, nanti ibu-ibu itu nanti sharing juga gitu ujung-ujungnya kalau ada isu yang terkait sama mereka gitu. Kalau yang nggak terkait kan ya nggak tahu, ya udah diem aja, nyimak aja gitu. Kalau yang terkait biasanya mereka vokal sendiri gitu.
Oke, balik lagi ke itu hari jadi atau apa ya nanti Agustus yang 20 itu? Ya, kita jadi sekalian anniversary juga, sekalian kita emang ada setiap rutin Agustus itu ikut memeriahkan dan euforia untuk menyambut HUT RI. Yang paling kita fokus sih kayak sepatu rodanya. Ini udah masuk nih hari Sabtu. Itu Sabtu khusus member aja ya? Enggak, umum juga kita welcome gitu. Dan itu free ya yang untuk sepatu roda dan balance bike-nya gitu. Kalau yang lain-lain lomba-lomba yang masih buka pendaftarannya apa? Semuanya masih buka. Semuanya masih buka, sepatu roda masih welcome dan balance bike-nya juga masih welcome gitu. Nanti mungkin kalau emang udah keburu udah seleksi dan ini mungkin kita bisa seleksi sendiri karena kita penilaiannya pun dari speed gitu. Karena kalau dilombain race serius yang 10 anak disuruh maju itu chaos pasti kan karena usianya masih balita ya. Takutnya ada yang jatuh, ketabrak, nabrak, pokoknya segala macam. Hadiahnya gimana? Untuk hadiahnya kita usahakan itu ada banyak voucher, makanya kita juga kan ada beberapa sponsor, itu kita ada produk nanti, tapi nanti semua anak yang ikut kita rangkul dengan semua dapat medali gitu. Jadi ada apresiasi dari kita dan apresiasi untuk mereka sendiri gitu. Bahwa yang penting saya tuh udah berani dulu gitu, anak tuh udah berani dulu untuk ikut, untuk main bareng, gak usah jago deh gitu. Yang penting udah berani untuk main bareng teman-temannya, udah berani untuk coba. Nah kita apresiasi, kita kasih medali. Anak-anak kan suka tuh dengan hal-hal kecil begitu gitu kan. Nanti kita kasih medali, kita kasih ada voucher juga gitu kan. Terus yang paling penting nih ya, yang gak selalu berhubungan dengan fisik itu pengalamannya gitu kan, memorinya, itu sih yang paling penting buat anak-anak gitu. Oke, kalau untuk member masih bisa gabung, itu gabungnya gimana caranya? Kalau untuk member kita selalu welcome, makanya tapi sekarang saya mulai ketat juga nih, karena banyak yang cuma pingin ikut member tapi mohon maaf kayak aktif. Kurang aktif. Kalau saya pinginnya makanya kita buat ada member ini supaya ini loh terangkul semua gitu, nggak semua pun minimal aktif lah gitu. Kalau kita lagi kayak ada sesi sharing itu kan buat ini juga gitu, buat sendiri. Makanya kadang-kadang kita juga live Instagram, jadi bisa diakses kapan aja. Kayak misalnya kita lagi sama psikolog, ada isu-isu tertentu, kita live Instagram gitu. Kita live Instagram, jadi kalaupun karena ibu-ibu nih kadang-kadang kan sibuk gitu kan, pekerjaan rumah tangga tuh 24 jam nggak berhenti gitu. Jadi pas mungkin lagi pas santai bisa diakses tuh, atau misalnya kalau kita mau seminar bisa titip pertanyaan gitu. Kalau yang nggak bisa datang langsung bisa titip pertanyaan. Yang penting si member itu aktif dulu gitu, nggak cuek-cuek juga. Makanya nanti kita seleksi lagi nih member nih, kita tanya lagi nih. Karena saya pinginnya bener-bener member tuh ya udah gitu, kita tuh ada terkaitnya, komitmennya untuk aktif di organisasi aktif, di komunitas ini ya. Nggak cuma pingin benefitnya member. Kalau benefit member kan udah pasti HTM-nya kita harga member sama harga umum tuh beda ya setiap event. Jadi kalau cuman pingin kayak gitu aja, ya udah ikut kegiatan anak-anaknya aja gitu. Jadi kalo, parsial ya, kapan dia mau. Iya, karena kita juga kalau hubungan, namanya suatu hubungan harus take and give dong. Ya makanya kalau mereka dapat benefit, ke kita juga harus ada feedback begitu. Saya pinginnya seperti itu. Cuman mungkin karena tadi ya, kalau ibu rumah tangga ini kan udah terlalu banyak juga isunya kan. Mungkin kalau untuk ditambahin, makanya kita mencoba pelan-pelan saja mengenalkan, mencoba pelan-pelan menghimbau begitu. Kalau yang mau jadi member, kita bilang di awal harus aktif ya mam. Kalau ada seminar, ada itu, boleh lempar isu atau balas dikit-dikit lah gitu kan di WhatsApp gitu. Jangan cuek banget gitu. Mbak Pio ini umurnya berapa? Aduh, buka umur nih bapak nih. Saya kelahiran 91. 91 berarti hitung aja. Gitu ya kan, karena membernya kan ada yang usianya lebih kan. Iya, ada yang usianya lebih, which is dia juga pengalamannya biasanya juga lebih. Iya, biasanya sharing sih, bantu sharing. Misalnya kalau saya ada mom kayaknya seru nih kalau kayak bikin kemarin kan ada kayak setiap event tuh anak sama ibunya suruh pelukan deh gitu kan, suruh pelukan nih anak sama ibunya gitu, biar kayak kerasa lah gitu. Oh ya boleh gitu kan. Saya sih welcome aja gitu, karena kita juga nggak ngelihat umur. Ada yang pengurus kita rata-rata kan 91, 92, dia 96, welcome aja. Yang penting justru yang harus kita rangkul, dan kita juga menghormati gitu kan, menghormati kepada yang tua, dan juga kita ramah pada yang, dan merangkul kepada yang muda begitu intinya. Dan kita kalau perempuan ini kan sensi usia ya, jadi pokoknya kita seumuran deh gitu. Gitu ya.
Ini mandiri ya ininya ya, komunitasnya ya? Komunitasnya mandiri. Sampai saat ini nggak ada investor, nggak ada terikat. Kantor pun hanya di rumah saya, kebetulan merangkap kantor juga. Jadi kalau sekretariatnya di situ ya. Kalau mau bisa janjian gitu, nggak langsung datang tiba-tiba. Makanya kita nggak share lokasi dan segala macam. Mungkin kedepannya bisa mohon doa mungkin. Saya juga cita-citanya banyak ya, mungkin pengen ada lokasi. Cuman kalau untuk kita di awal udah menentukan standar yang begitu kaku jadinya. Makanya saya lebih fleksibel, mengalir. Kenapa nggak di taman aja gitu? Terlalu umum. Terlalu luas, karena untuk anak-anak nih fokusnya pendek, kecil gitu. Karena kalau terlalu luas nanti fokus mereka nggak ke kegiatan kita dong gitu. Tujuan kita nggak masuk dong. Jadi mereka lebih mereka lari-lari, ada tukang jajan mereka jajan. Terus nggak fokus di satu tempat aja nih, yang kayak lokasi kayak gini nih. Anak-anak tuh bisa nggak fokus, cuma lihat sekali berapa detik kemudian udah kemana gitu. Makanya kita menciptakan lingkungan dan pas event itu ya kondusif mungkin untuk tingkat anak-anak begitu.